Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman jayyidan wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yustajabu lana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang fikih seputar sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah itu begitu penting? Karena sholat sunnah adalah ibadah yang akan menyempurnakan, menambah kekurangan di dalam ibadah sholat wajib kita. Ulama menjelaskan sholat itu sendiri secara bahasa doa, yaitu doa. Atau ulama juga menjelaskan sholat itu secara bahasa doa yang baik-baik. Secara istilah, sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatamatun bitaslim. Perkataan-perkataan yang ditentukan, perbuatan-perbuatan yang khusus, dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sehingga sholat dari awal mulai takbiratul ihram sampai akhirnya rangkaiannya telah ditentukan tata cara menurut syariat. Sedangkan ketika sholat itu ditambah dengan sunnah, sholatun nafli, sholat sunnah, begitulah dijelaskan sebutannya. Maka an-naflu, sunnah secara bahasa adalah aziyadah, tambahan. Sholat sunnah adalah sholat yang kita kerjakan selain sholat yang wajib. Telah disepakati bahwa sholat Allah Ta'ala fardukan kepada kita 5 waktu sehari semalam. Maka selebihnya adalah sholat sunnah. Istilah yang disandarkan kepada sholat sunnah ini bermacam-macam. Mulai dari sholat nafli, kemudian sholat tatawwu, atau biasa kita panggil, kita sebut dengan lidah kita sholat sunnah. Tapi semuanya adalah sama. Jadi sholat sunnah itu tujuannya untuk menyempurnakan, menambal kekurangan yang ada pada sholat wajib kita. Kita tahu dan kita yakini bahwa sholat wajib kita jauh dari kesempurnaan. Mulai dari kekhusyukannya saja sudah minim sekali kekhusyukan kita di dalam sholat. Paling khusyuknya sholat isya tadi 2 rakaat pertama. Rakaat ketiga terpikir, pengajian malam ini kuehnya apa? Rakaat terakhir terpikir, kunci motor ditaruh di mana? Belum lagi rukun dan syarat sah sholat yang terkadang kita kurang memperhatikannya. Jadi perlu kita memperbanyak sholat sunnah. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabun
nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihi mussalah. Sesungguhnya perkara yang pertama kali dipertanggungjawabkan dari diri seorang hamba dari amal ibadahnya adalah sholat. Jadi jika sholat itu ada kekurangan, sholat itu tidak sempurna, ada cacat di dalamnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala akan berkata, unzuru fi sholati 'abdi atammaha am naqasaha. Wahai para malaikat, lihatlah sholat hambaku, apakah sempurna atau kurang. Fa in kana tamatan kutibat lahu tam, wa in kana naqasa minha syai'an qal unzuru hal li'abdi min tatawwu. Jadi kalau sholat kita sempurna, dicatat pahala sempurna. Kalau sholat kita ada kekurangan, maka Allah akan berkata kembali kepada malaikat, wahai para malaikat, lihatlah sholat sunnah hambaku, apakah dia memiliki tabungan sholat sunnah. Maka jika dia memiliki tabungan sholat sunnah itu akan diambil untuk menyempurnakan kekurangan pada sholat lainnya, yaitu sholat wajibnya. Dan berlaku di dalam setiap ibadah yang lain demikian. Puasa sunnah yang kita laksanakan, sunnah-sunnah dalam puasa yang kita kerjakan untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada puasa wajib. Sedekah yang kita laksanakan menyempurnakan kekurangan pada sedekah wajib, yaitu zakat. Jadi fungsi ibadah sunnah itu untuk menambal, bukan mengganti. Harus dipahami. Jadi sholat wajib yang telah ditinggalkan di masa dahulu, baik sengaja ataupun tidak sengaja, menjadi ijma konsensus para ulama, wajib untuk diqadha, dibayar. Jadi bukan puasa saja yang ditinggalkan harus dibayar, tapi sholat yang kita tinggalkan dulu malas, yang kita tinggalkan dulu karena tidak memperhatikannya, yang kita abaikan, sholat yang ditinggalkan karena uzur ataupun tanpa uzur, wajib untuk diqadha. Jadi nggak bisa memperbanyak sholat sunnah untuk membayar sholat wajib yang pernah ditinggalkan di masa lalu. Tapi status sholat sunnah ini hanya untuk menyempurnakan, menambal kekurangan yang ada pada ibadah sholat wajib. Jelas bapak-bapak, ibu-ibu? Ini yang pertama, fungsi sholat sunnah. Dan Nabi SAW bersabda, alaika bikathrati sujud, alaika bikathrati sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta biha anka khati'ah. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidaklah engkau sujud kepada Allah kecuali akan diangkat derajatmu dan diampuni dosa-dosamu. Jadi sholat wajib yang kita lakukan sehari semalam hanya 17 rakaat. Kalau kita bandingkan dengan sholatnya Rasulullah dan para sahabatnya, tentulah 17 rakaat ini belum ada apa-apanya. Sehingga selain kita sujud di hadapan Allah di dalam sholat wajib, kita pun bisa memperbanyak sujud di dalam sholat sunnah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan tentang keutamaan memperlama sujud di dalam sholat. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir duha. Keadaan seorang hamba sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sujud. Maka apa yang harus dilakukan? Fa aktsir duha, perbanyaklah doa ketika sujud. Ini maksudnya di dalam sholat sunnah bukan hanya kita memperbanyak sujud, tetapi kita memperlama sujud. Setelah
memperbanyak dengan doa. Kalau doa itu kita ambil dari ayat Al-Quran ataupun hadis, silahkan dilafazkan. Kalau kita berdoa dengan bahasa kita masing-masing, silahkan di dalam hati tanpa perlu diucapkan. Kan kadang ada orang yang sholat wajib sujudnya lama, baik menjadi imam ataupun makmum. Imam sudah berdiri, dia masih sujud. Ini keliru, karena memperlama sujud itu di dalam sholat sunnah. Sholat wajib kita melakukan dengan bacaan standar saja. Sholat sunnah mau kita sujud setengah jam silahkan, mau sujud dari jam 2 sampai dekat subuh silahkan. Permintaannya tidak habis-habis, silahkan minta kepada Allah Ta'ala. Nah, ini keutamaan fadilah sholat sunnah. Dan di antara sholat sunnah yang begitu sangat banyak, ada sholat sunnah yang ditekankan, disebut dengan sunnah muakkadah. Sholat sunnahnya, anjurannya sangat ditekankan. Kan gak semua kita mampu melaksanakan seluruh sholat sunnah. Kalau kita kumpulkan hampir bahkan bisa 100 rakaat lebih. Tapi ada yang bisa kita prioritaskan, yang bisa kita kerjakan dengan konsisten, karena anjurannya sangat ditekankan. Nah, di antaranya adalah sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, baik dikerjakan sebelum sholat wajib disebut dengan qobliyah, dan sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat wajib disebut dengan ba'diyah. Jadi para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memperbanyak sholat sunnah, maka akan cepat mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allah taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang aku cintai selain yang aku wajibkan kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan bin nawafil, ibadah sunnah, baik sholat sunnah ataupun yang lain, tetapi fokusnya kepada sholat sunnah, sehingga aku mencintainya. Jadi Allah Ta'ala akan memberikan kita kecintaannya jika kita bisa memperbanyak sholat sunnah. Maka istilah sunnah itu baik tatawwu ataupun nafilah, maka itu sama, intinya mengacu kepada sholat yang dianjurkan. Para ulama, para fuqaha, ahli fikih menjelaskan bahwa sholat sunnah itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nafilatun muaqqatatun, sholat sunnah yang waktunya telah ditetapkan. Jadi waktu pengerjaannya telah ditentukan, seperti sholat witir, tahajud. Ini hanya bisa kita kerjakan di malam hari. Sholat tarawih hanya bisa kita kerjakan pada bulan Ramadan. Kalau sekarang dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang rindu dengan Ramadan, gak mau berpisah dengan Ramadan, maksain di bulan ini tetap sholat tarawih, ya tidak sah, karena waktunya telah ditentukan. Sholat duha yang hanya kita bisa kerjakan di pagi hari. Sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini kan waktunya telah ditetapkan. Namanya bagian yang pertama ini nafilatun muaqqadah, sholat sunnah yang waktunya telah ditentukan atau ditetapkan. Yang kedua, bagian sholat sunnah adalah nafilatun dzatu sababin, sholat sunnah yang memiliki sebab. Sholat sunnah yang memiliki sebab ada 3 sebabnya. Yang pertama, sebab yang mendahuluinya. Contoh,
Sholat sunnah yang sebabnya mendahuluinya seperti sholat tahiyatul masjid. Hadis riwayat muttafaqun alaih, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, janganlah dia duduk sehingga sholat 2 rakaat. Kita tahiyat masjid, masuk masjid dulu apa tahiyat di rumah? Di mana Pak ngerjain tahiyat masjid? Di masjid. Bisa nggak di rumah? Nggak bisa, karena dia ada sebab pengerjaannya. Apa sebabnya? Masuk masjid. Dan sebabnya mendahului, masuk masjid dulu baru ada amalnya. Jadi bukan beramal dulu baru sebabnya. Contoh yang lain, sholat sunnah wudu, seperti amal sahabat Nabi Bilal bin Rabah, bahwa Nabi SAW mendengar kedua telapak sendal Bilal berbunyi di dalam surga, bergesek di dalam surga. Setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, kami bertanya, apa amalmu? Maka dia pun menjelaskan, sholat sunnah wudu. Setiap batal dia berwudu, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Berwudu terlebih dahulu baru amalnya. Ini sholat sunnah yang mempunyai sebab. Sebabnya mendahului. Jelas bapak-bapak, ibu-ibu? Ini kita seperti biasa 20 km per jam. Yang kedua, sebab yang bersamaan. Jadi sholat sunnah ini tidak bisa kita kerjakan kecuali sebabnya bersamaan. Ketika muncul sebab, disitulah waktu pelaksanaannya. Seperti al-kusufain, sholat gerhana matahari dan bulan, diumumkan. Kita dapat pengumuman dari TV atau dari medsos, gerhana besok terjadi jam 14.00 sampai 17.00. Lantas kita kerjakan sholat gerhana habis zuhur, masih jam 13, nggak bisa. Kenapa? Karena sebabnya belum terjadi. Atau ada yang kerjakan gerhana jam 5:30, 17.30, nggak bisa. Kenapa? Karena sebabnya sudah berakhir. Jadi sholat sunnah ini dikerjakan bersamaan dengan sebabnya. Dan yang ketiga, bagian sholat sunnah yang memiliki sebab dan sebabnya diakhirkan, seperti sholat sunnah istisqa. Sholat sunnah minta hujan apa duit Pak? Hujan, enggak duit enggak? Hilangin berdua. Sholat sunnah minta hujan. Ada kemarau berkepanjangan, air susah, hujan tidak turun, maka kita sholat dulu, setelahnya kemungkinan insya Allah ada hujan. Ini bagian yang kedua. Sholat sunnah yang mempunyai sebab terbagi menjadi 3 sebab. Baik sebab yang mendahului, sebab yang bersamaan, sebab yang diakhirkan. Dan bagian ketiga, sholat sunnah mutlak. Yang pertama tadi sholat sunnah yang waktunya telah ditetapkan. Yang kedua sholat sunnah yang punya sebab dengan 3 bagiannya. Dan bagian yang ketiga sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak punya sebab, tidak ditetapkan waktu pengerjaannya. Jadi kenapa mengerjakan sholat sunnah mutlak? Gak ada sebab apa-apa. Maka ulama juga menjelaskan sholat sunnah tasbih termasuk sholat sunnah mutlak, karena gak ada sebab pengerjaannya. Mau kita kerjakan pagi boleh, malam pun boleh. Mau kita kerjakan setelah zuhur boleh, kita kerjakan sebelum tidur boleh. Maka boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak ini selain pada waktu larangan sholat, seperti setelah asar hingga maghrib dan setelah subuh hingga isya. Jelas Bu? Apa yang jelas ini? Yang jelas uang belanja bulan depan, jangan sampai telat ya Pak. Itu yang harus jelas. Baik. Nah, dari
Sebanyak itu sholat sunnah, bahkan nanti kita akan temukan sholat sunnah sebelum tawaf, sholat sunnah ketika masuk ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, sholat sunnah ketika masuk Mekah dan Madinah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah ketika masuk sampai ke dalam rumah dari berpergian, sholat sunnah safar, sholat sunnah taubat, dan masih banyak sekali. Gak semuanya bisa kita kerjakan. Makanya ada prioritas disebut dengan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Di antaranya adalah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Dan sholat sunnah qobliyah ba'diyah ini puluhan rakaat yang ditekankan hanya 10 rakaat, yaitu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin. Aku menghafal dari Rasulullah SAW 10 rakaat sholat sunnah. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Totalnya 10. Ada riwayat lain yang menjelaskan 12 rakaat, bahkan keutamaannya besar, yaitu riwayat Muslim dari istri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Hadisnya menjelaskan kepada kita, ma min 'abdin muslimin yusolli lillahi kulla yawmin fintai asyrata raka'atan tatawwu'an ghaira fardhah. Tidaklah seorang muslim dia mengerjakan sholat sehari semalam karena Allah 12 rakaat selain sholat wajib, maksudnya selain 5 waktu. Illa banallahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat sehari semalam kita jaga sholat sunnah ini. Apa keutamaannya? Dikasih rumah atau istana di surga. Perbedaannya dengan yang 10 rakaat tadi adalah tambahan pada qobliyah zuhur, yaitu qobliyah zuhurnya 4 rakaat sehingga menjadi 12 totalnya. Nah, setidaknya dari qobliyah ba'diyah yang sampai puluhan rakaat kalau kita gabungkan minimal 10 atau 12 ini kita jaga karena keutamaannya begitu besar. Sedangkan yang lain pun tetap kita amalkan, seperti qobliyah maghrib itu kan tidak prioritas, maksudnya sunnahnya tidak ditekankan. Tapi siapapun boleh mengerjakannya, jangan sampai qobliyah maghrib ditiadakan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, "Shallu qabla sholatil maghrib." Salatlah kalian sebelum sholat maghrib, kata Nabi. Diulangi 3 kali. Kemudian pada kali ketiga Nabi berkata, "Sholatlah kalian sebelum sholat maghrib bagi yang ingin melaksanakannya." Di qobliyah maghrib kita kerjakan. Ada 4 rakaat sebelum asar juga bisa kita kerjakan. Dalilnya riwayat Ibnu Majah, sanadnya sahih, kata Rasulullah, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Bisa kita kerjakan juga. Kemudian kita tambahkan lagi ba'diyah zuhur 2 rakaat jadi 4. Kalau kita gabungkan semuanya, qobliyah zuhur 4, ba'diyahnya 4, 8. Tambah qobliyah zuhur asar 4, berarti 12. Tambah qobliyah maghrib 2, 14. Tambah ba'diyahnya 16. Tambah qobliyah isya 2, 18. Tambah ba'diyah isya 2, jadi 20. Tambah qobliyah subuh 2, 22 sholat qobliyah ba'diyah itu totalnya. Jadi ada 22 rakaat setidaknya, yang 10 kita jaga sampai 12 rakaat tadi. Para jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya keutamaan yang bisa kita raih dengan memperbanyak sholat sunnah ini. Karena
Jika sholat seseorang baik, amal yang lain pun akan mengikuti baik. Dan jika seseorang sholatnya rusak, amal yang lain pun akan menjadi rusak. Jadi sholat ini adalah tameng kita. Sholat ini adalah perisai kita dari perbuatan keji dan munkar. Kalau ada orang yang sholat, maaf dia berbuat dosa besar. Ada yang sholat tapi tidak bisa lepas dari riba, ngomongin orang. Ada yang sholat tapi tetap mengambil yang haram. Ada yang sholat tapi dia mabuk. Ada yang sholat kok tidak tercegah dari perbuatan dosa, maka ada salah dalam sholatnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu apa esensinya? Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka para jamaah hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, penting mulai setelah Ramadan kemarin kita sudah memperbanyak sholat sunnah. Kita mulai sholat sunnah itu karena Allah, maka jangan ditinggalkan meskipun Ramadan sudah berakhir. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan yang sholat sunnahnya Ramadan kok, yang witirnya hanya Ramadan. Jangan sampai kita menjadi hamba Ramadan yang baca Quran hanya Ramadan, puasa hanya Ramadan, tapi jadilah hamba Allah yang beribadah tidak mengenal waktu, hari ataupun bulan. Jadi semangat. Bahkan suami istri bisa melaksanakan sholat tahajud dengan membangunkan satu sama lain. Nah, dari sekian bagian sholat sunnah ini, tata cara pelaksanaannya dua. Apabila sholat sunnah itu lebih dari 2 rakaat dan dikerjakan pada siang hari, maka bisa kita kerjakan dengan cara terpisah atau digabungkan. Seperti tadi qabliyah zuhur ada 4, bisa kita kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ataupun 4 rakaat 1 salam tanpa tahiyat awal. Begitu juga ba'diyah zuhur 4, begitu juga qabliyah asar 4. Jadi ini kalau sholat sunnah kita kerjakan di siang hari. Contoh yang lain, sholat duha maksimalnya berapa? 12 rakaat. Kita kerjakan 2 sebanyak 6 kali, atau kita kerjakan 4 sebanyak 3 kali dengan 1 salam tanpa tahiyat awal. Jadi ada 2 pilihan untuk sholat sunnah yang dikerjakan pagi ataupun siang, 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Tetapi jika sholat sunnah tersebut dikerjakan di malam hari, maka tata cara pelaksanaannya cuma 1, yaitu 2 rakaat salam. Karena hadis riwayat Bukhari menjelaskan, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu dikerjakan dengan cara 2, kecuali sholat witir yang memang ada hadis khusus menjelaskan witir Nabi 11 rakaat, Nabi mengerjakan 4-4-3. Maka boleh kalau kita mau witir, karena maksimalnya 11 rakaat. Setidaknya sekali seumur hidup kita amalkan ini agar bisa mendapatkan sunnah dari Rasulullah SAW. Nanti pulang di rumah, witir kita 11 rakaat, baik 4-4-3 ataupun dengan 1 salam. Tapi biasanya kalau 1 salam ini rakaat kelima nanti lupa udah berapa rakaat ya. Biasanya kita sholat itu kalau udah jumlah rakaatnya banyak, gak dipisah dengan salam, lupa. Yang maghrib aja sering kita lupa, apalagi mau witir 11 rakaat 1 salam, itu susah. Ataupun kita kerjakan dengan 2 rakaat 1 salam dan terakhir 1 rakaat untuk witir. Baik. Gimana seperti sholat tasbih? Kita bisa kerjakan pagi dan malam. Maka sholat tasbih kalau di malam hari juga harus dikerjakan dengan 2 rakaat. Gimana dengan tarawih?
Tarawih menurut mayoritas ulama dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Di dalam mazhab Syafi'i seperti di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab karya Imam An-Nawawi, di dalam kitab I'anatul Talibin karya Syekh Abu Bakar Asy-Syarraf, dan banyak lagi dijelaskan bahwa tarawih itu hanya bisa dikerjakan 2 rakaat 1 salam. Dan apabila dikerjakan 4 rakaat 1 salam, wa min shalla 4 raka'atin bi taslimatin lam tasihha, maka tidak sah 4 rakaat 1 salam tarawih menurut mazhab Syafi'i dan diikuti pendapat mayoritas ulama. Meskipun di tempat kita mungkin ada yang tarawih 4 rakaat 1 salam, nggak banyak, sedikit. Karena di negara lain nggak ada. Mau kita cari di Pakistan yang bermazhab Hanafi, India yang bermazhab Hanafi, mau kita cari di Mekah Madinah yang bermazhab Hambali, mau kita cari di Maroko, Aljazair, Tunisia yang bermazhab Maliki, itu tarawihnya semua 2 rakaat 1 salam. Di kita yang 2 rakaat 1 salam masih mayoritas, yang 4 rakaat 1 salam cukup banyak. Tapi kalau di dunia jadi sedikit, yang nggak tarawih lebih banyak. Jadi kita ikutin yang mayoritas, meskipun katakanlah ada pendapat yang mengatakan tarawih 4 rakaat 1 salam, kalau ada. Tetapi bertentangan dengan mayoritas ulama, maka kita ambil yang 2 rakaat 1 salam. Ini cara pelaksanaan terbaik. Kadang ada sebagian masjid yang udah diingatkan tapi masih kekeh 4 rakaat 1 salam. Nggak melihat dengan negara lain, itu nggak ada. Kalau 4 rakaat 1 salam ini prioritas, dalilnya paling kuat dibandingkan yang 2 rakaat 1 salam, pasti Mekah Madinah 4 rakaat 1 salam. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya, sholat sunnah dari tata cara pelaksanaannya itu ada 3. Yang pertama, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, seperti tarawih, sholat witir pada Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana matahari bulan. Ini kan dianjurkan berjamaah meskipun sendirian sah. Katakan Covid waktu lalu banyak yang sholat Idul Fitri, sholat Lebaran di rumah, tetap sah meskipun sendirian. Ataupun sholat Idul Fitri di rumah, suami istri dengan anak-anak berjamaah, tapi sholat aja, nggak perlu setelah sholat naik atas meja makan untuk khutbah hari raya. Tapi yang terbaik sholat sunnah ini dikerjakan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah yang dianjurkan pengerjaannya sendirian, seperti tahajud, duha, ini yang terbaik sendiri. Bahkan duha itu yang terbaik dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Kalau secara umum, ulama mazhab Syafi'i menjelaskan sholat sunnah itu yang terbaik dikerjakan di rumah. Tapi duha dalam hadis riwayat Abu Dawud dijelaskan yang terbaik di masjid. Tapi kalau kita mau mengerjakan duha berjamaah, seperti ada sekolah-sekolah Islam itu berjamaah duhanya, pesantren berjamaah duha tahajudnya, ditekankan untuk santrinya untuk membiasakan qiyamul lail, silakan, tidak ada masalah. Bahkan suami istri pun bisa sholat duha atau tahajud berjamaah. Suami istri tahajud berjamaah lebih besar pahalanya, Pak, karena berjamaahnya itu. 2 orang sholat berjamaah lebih utama dibandingkan 4 orang sholat sendiri-sendiri. 4 orang sholat berjamaah lebih utama dibandingkan 8 orang sendiri-sendiri. Begitu hadisnya. Makanya kalau kita masbuk, cari orang yang juga masbuk bisa sholat berjamaah meskipun berdua, atau berjamaah dengan jamaah yang masih tersisa beberapa rakaat. Jadi kalau tahajud suami istri, maka pahalanya lebih besar dibandingkan suami istri sendirian-sendirian. Itu kalau istrinya satu.
Selanjutnya nggak usah diterusin. Nanti minggu depan saya akan diundang lagi, ibu-ibu melarang. Baik. Nah, ini seputar sholat sunnah. Dan yang terakhir, cara pelaksanaan sholat sunnah adalah dengan dikerjakan sendiri. Karena memang nggak ada contohnya berjamaah seperti tahiyat masjid. Ada yang berjamaah Pak? Nggak ada. Qobliyah ba'diyah ada tidak yang berjamaah? Tidak ada. Baik. Kalau ada pertanyaan dari jamaah terkait seputar sholat sunnah, dipersilahkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat gerhana. Kalau gerhana itu tidak kelihatan kan? Misalnya gerhana bulan kan, kelihatannya mendung nih. Waktunya sudah ditentukan dalam misalnya gerhana di jam 7 sampai jam 9. Tapi gerhana tidak kelihatan. Apakah kita masih diperbolehkan sholat gerhana? Apakah disyaratkan sholat gerhana itu gerhananya mesti nampak? Enggak. Yang penting terjadi gerhana. Kalau dikatakan gerhana akan terjadi di beberapa titik Indonesia, di antaranya Lampung, jam sekian sampai jam sekian. Walaupun gerhana yang nggak bisa kita lihat atau tidak kelihatan kecuali dengan teropong dan semisalnya, maka tetap dianjurkan kita sholat gerhana. Seperti Ramadan kemarin, sholat gerhana dilakukan di Masjid Al-Hikmah Gampegu, di Masjid Al-Du'a. Saya di Masjid Al-Hikmah khotibnya, kemudian di Masjid Muhajirin Pasar Wehali, ada di masjid-masjid lain. Gerhana sekitar jam setengah 10 pagi saat itu, gerhana matahari silakan. Meskipun nggak kelihatan gerhana, tapi terjadi. Kalau nggak terkena di tempat kita, ya tidak sholat gerhana. Karena nggak semua tempat terkena gerhana. Ada yang lain Pak? Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya setelah saya wudhu dari rumah, sebelum saya berangkat ke masjid, saya sholat sunnah wudhu dulu Pak Ustaz. Apakah sudah betul Pak? Bapak wudhu di rumah, kemudian sholat sunnah wudhu di rumah, terus ke masjid. Ya betul. Karena sholat sunnah wudhu itu tidak boleh dipisah dari wudhunya. Contoh, habis kita wudhu mau sholat sunnah wudhu, ada tamu, akhirnya ngobrol dulu sama tamu 5-10 menit. Kemudian setelah itu mau sholat sunnah wudhu, maka gugur kesunahannya, sebab sudah ada jarak, ada pemisah. Seperti sholat tahiyat masjid juga demikian. Kita masuk ke dalam masjid, duduk, kita lupa tahiyat masjid dan jaraknya sudah lama. Kemudian baru ingat saya belum tahiyat masjid tadi, ya udah gugur kesunahannya. Kecuali jaraknya masih sebentar. Dari rumah, katakan rumahnya ini pintunya tembus masjid, ya silakan sholat sunnah wudhunya di masjid. Atau kita masuk masjid baru duduk semenit 2 menit langsung ingat belum tahiyat masjid, ya silakan berdiri lagi sholat tahiyat masjid. Dan secara umum sholat qobliyah ba'diyah, sholat sunnah itu dikerjakan yang paling utama di rumah, kecuali kita khawatir tertinggal takbiratul ula, tertinggal berjamaah, atau kita masbuk kalau sholat sunnahnya di rumah, atau males kalau sholat sunnahnya di rumah. Biasanya kan Rasulullah itu sholat qobliyah subuh di rumah, kemudian Rasulullah sholat qobliyah subuh atau ba'diyah subuh di rumahnya. Ada yang sholat ba'diyah di rumah, tapi sampai rumah gak cari ba'diyah, malah main sama anak, main sama istri, maka lebih baik ya di masjid. Tapi asalnya kalau bisa kita hidupkan rumah kita itu dengan memperbanyak sholat sunnah di dalamnya, itu yang terbaik. Ada yang lain Pak? Ya. Cara menentukan waktu sholat isyraq itu gimana? Sholat sunnah isyraq itu apa Pak definisinya? Sholat yang dilakukan setelah matahari terbit.
Sebagian penanda waktu sholat itu ada maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, dan isyraq. Sebagian lain ada ditambahkan tuluk, ko, lam, waw, ain, artinya terbit. Kalau dilihat dari waktu terbit matahari, maka sholat isyraq itu setelah matahari terbit 16 menit ke depan. Tapi kalau dihitung dari waktu subuh, maka dari masuk waktu subuh sampai ke isyraq itu 90 menit. Jadi kalau subuh kita sekarang 4:30 ya, 4:30 berarti 5:30 baru 1 jam. Jam 6 tepat udah masuk isyraq, udah 90 menit dari waktu subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain." Barang siapa salat subuh berjamaah, kemudian setelahnya dia duduk, dia berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna, Hadis riwayat Tirmizi. Dari pelaksanaan cara mengerjakan serta syarat sholat isyraq juga mesti kita perhatikan. Karena hadis ini menjelaskan kita kalau mau sholat isyraq subuhnya berjamaah, bukan subuh ketuker sama isyraq. Subuhnya berjamaah di masjid. Jadi yang subuhan di rumah nggak bisa isyraq. Setelah sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia duduk, nggak pergi kemana-mana. Bukan nggak berpindah dari tempatnya, bukan, nggak pergi kemana-mana. Dia ngaji, dia zikir. Kalau ada pengajian dia dengar pengajian sampai isyraq. Kemudian baru sholat 2 rakaat. Karena isyraq itu kan keutamaannya besar. Pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Maka dengan keutamaan sebesar itu kita mengerjakan isyraq dengan syarat tadi. Jadi orang betul-betul perhatian dengan isyraq. Bukan setelah subuh pulang, nyuci mobil, nyuci motor, masuk isyraq dia sholat, gak bisa. Karena keutamaan yang besar, pasti ada syarat yang menentukan untuk dapat keutamaan itu. Maka kalau kita misalnya ada pengajian subuh atau di waktu Sabtu Minggu nggak kerja setelah isyraq, ya ngaji di masjid, zikir di masjid. Maka sampai waktu isyraq kita kerjakan 2 rakaat. Cara menentukan waktunya tadi dari masuk waktu subuh 90 menit. Kalau dari waktu tulu, waktu terbit matahari 16 menit ke depan. Nah perhitungannya gimana? Tinggal tanya ahli falak yang hitung-hitung. Kita terima beres saja. Ada yang lain Pak? Ada Pak. Ya. Bagaimana Pak sekarang ibu saya ini sudah umur 86 tahun. Jadi dia pengen melaksanakan sholat isya itu di masjid, tapi kan nggak bisa. Ini perempuan, beda perempuan. Perempuan dia sholatnya kan nggak ada anjuran ke masjid, tapi boleh. Kalau perempuan ke masjid tidak boleh dilarang. Dengan catatan memang menjaga dirinya, aturan pakaiannya ke masjid. Nah bagi perempuan setelah sholat di rumahnya, ya dia duduk di musholanya atau duduk di atas ranjangnya. Biasanya kan ibu-ibu sholat itu di samping tempat tidur. Itulah musholanya, tempat sholatnya. Maka di situ dia ngaji, dia zikir, baca Quran. Maka nanti isyraq dia sholat 2 rakaat. Bagi yang laki-laki tadi berjamaah. Harus masjid. Iya kalau mau melaksanakan isyraq. Saya pun isyraq itu seminggu paling 2-3 kali. Enggak setiap habis pengajian subuh saya isyraq. Silakan Pak yang lain. Ya. Assalamualaikum.
Diulangi gimana? Pertama, Ustaz tadi pernah menjelaskan tadi masbuk, ketemu masbuk. Nah, apakah itu boleh? Masbuk ketemu masbuk, boleh nggak Pak bermakmum kepada orang yang masbuk? Jawabannya boleh jika si masbuk tidak menjadi makmum kepada orang lain. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam udah salam, kita bangun karena kurang rakaat. Kita disebut apa? Masbuk. Tiba-tiba ada yang datang mau sholat, dia jadi makmum orang yang masbuk tadi. Jawabannya boleh. Yang gak boleh itu gimana? Udah dua orang, satu imam, satu makmumnya. Datang orang lain jadi makmum si makmum, maka itu gak boleh. Maka di situ nggak sah sholat menjadi makmum orang yang bermakmum dengan orang lain. Nanti ada sekitar 10 syarat sholat berjamaah. Kalau nggak salah 10 ya, atau 8. Di antaranya nggak sah sholat berjamaah itu menjadi makmum kepada makmum yang lain. Kalau jamaah masih berlangsung, tiba-tiba ada yang datang langsung bermakmum kepada orang yang masih tahiyat akhir, yang nggak sah, karena statusnya dia masih makmum kepada imam. Tapi kalau udah salah, maka sholat itu udah selesai, nggak ada kaitannya antara imam dan makmum lagi. Maka nanti tinggal kita yang masbuk bermakmum kepada orang yang masih melaksanakan sholat. Boleh. Gimana kalau makmumnya itu ternyata sholat sunnah, gak ada masalah? Karena di dalam mazhab Syafi'i, walaupun bisnya ke Bakauheni turun di Kalianda boleh. Yang penting jangan bermakmum kepada orang yang sholat jenazah. Itu jelas ya Pak? Ada yang lain? Terakhir ya. Kalau kita mau sholat sunnah yang waktunya pendek, misalnya qobliyah subuh, kita masuk tapi waktunya pendek nih, kita mau tahiyatul masjid atau qobliyah subuh, mana kira-kira yang lebih utama? Baik, waktunya pendek, masuk ke masjid tinggal 3 menit. Kita belum tahiyat masjid, belum juga qobliyah subuh. Maka dahulukan qobliyah subuhnya, dapat tahiyat masjid. Karena tahiyat masjid itu hadisnya umum. Rasulullah mengatakan kalau masuk ke dalam masjid jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Kita masuk masjid sholat sunnah subuh. Kenapa dikatakan sunnah subuh bukan qobliyah subuh? Karena nggak ada ba'diyahnya. Jadi dikatakan sunnah subuh, sunnah asar, karena nggak ada ba'diyahnya. Kita masuk ke dalam masjid, waktu tinggal 3 menit kita sholat sunnah subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Maka otomatis dapat keutamaan tahiyat masjid. Jadi tahiyat masjidnya gugur, sunnah subuhnya dapat. Tapi kalau kita kerjakan secara khusus, tahiyat masjid 2 rakaat, kemudian sunnah subuh 2 rakaat, tentulah pahalanya lebih banyak. Karena qaidah mengatakan maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Lebih banyak perbuatannya, lebih banyak keutamaannya. Tadi kan 2 rakaat dapat 2 sholat, sunnah subuh dan tahiyat masjid. Tapi kalau kita kerjakan 4 rakaat, tentu pahalanya lebih banyak dibandingkan yang 2 rakaat. Kan posisi kadang-kadang kita datang ke masjid tinggal cukup untuk mengerjakan 1 sholat sunnah. Maka kita ambil tahiyat masjid dulu, sunnah subuh dulu, ataupun kita ambil qobliyahnya dulu dibandingkan tahiyat masjidnya. Jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan. Sudah 1 jam pengajian kita. Jangan banyak-banyak ya Pak. Ada yang kapasitasnya 500 MB, ada yang kapasitasnya 1 giga, ada yang kapasitasnya 10 MB. Dari tadi udah penuh 10 menit pertama. Jadi takut nanti nge-hang error. Yang penting sedikit bisa diamalkan dan kita istiqomahkan. Mari sama-sama memperbanyak sholat sunnah dan hidupkan
rumah kita dengan suasana ibadah dengan memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah kita. Jangan jadikan rumah itu seperti kuburan, sepi, sunyi, cuma dipakai untuk nonton, ngobrol, main HP. Tapi pakai rumah kita untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk sholat sunnah. Jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian yang sudah hadir dan mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk sama-sama mudah mengamalkan dan menyampaikan dan menjadikan kita semua ahli sholat, ahli ibadah, ahli masjid. Amin ya rabbal alamin. Yang benar hanya datang daripada Allah. Sama-sama kita tutup dan kita akhiri dengan membaca surah Al-Asri dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.